Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Amalia Rahmaningsih, calon guru penggerak angkatan 11 dari UPTD SPF SDN Tamanan 3 Bondowoso. Saya kali ini akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran merupakan dua hal yang berbeda, di mana pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Namun, pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas mentransfer materi pembelajaran saja. Kemudian saya hanya melihat hasil evaluasi murid sebagai hasil akhir pengukuran mereka, sehingga ketuntasan materi lebih penting daripada kompetensi lainnya. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran saja, sehingga pembelajaran berpusat pada guru atau sering disebut dengan teacher center, dan saya beranggapan keberhasilan belajar adalah pencapaian KKM, sehingga saya tidak puas jika murid saya tidak mencapai KKM. Setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya aspek kognitif saja, namun juga afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan hanya sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, yang mana murid memiliki kebebasan berekspresi, berpendapat, berkreasi dalam pembelajaran, dan guru hanya berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru harus sabar, ikhlas memahami karakter murid karena setiap anak lahir dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Serta sebagai seorang guru, kita harus menghargai perbedaan karakter murid dan memberikan kesempatan untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Setelah saya mempelajari modul 1.1, yang dapat saya terapkan diantaranya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai subjek pembelajaran atau sering disebut dengan student center. Kemudian menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dengan berpegang teguh pada konsep pembelajaran yang memerdekakan anak, pembelajaran tidaklah lagi menuntut, melainkan menuntut, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik terhadap murid sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid dapat tercipta dengan baik.